Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Lestari. Saya adalah salah satu peserta dari program kebimbaan AYUEO. Apa kabar sahabat? Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan melaksanakan tugas video 1, yaitu menjawab 3 pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Bimba, penulisan kata bimba sangat istimewa karena memiliki karakteristik yang unik, yaitu BI menggunakan huruf kecil dan MBA menggunakan huruf besar serta huruf M yang berwarna merah. Adapun penulisan kata bimba adalah sebagai berikut: BI, bimbingan; M besar, minat; B besar, baca dan belajar; A besar, anak. Bimba adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar memiliki karakter minat belajar sejak dini. Dasar pemikiran lahirnya kata bimba adalah filosofi. Bimba merupakan dasar pemikiran dari lahir kata bimba. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, arti dari filosofi adalah filsafat. Sedangkan pengertian dari filsafat adalah teori yang mendasari alam pemikiran, pikiran atau suatu kegiatan. Filosofi kata bimba lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Tentu kita semua memiliki tujuan hidup. Lalu, apa tujuan hidup dari setiap manusia? Apakah ingin mencapai kesuksesan seperti rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, atau lengkap segala fasilitas yang dibutuhkan? Bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan adalah dengan belajar untuk mencapai kebahagiaan. Bagaimana? Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak suka belajar. Bagaimana supaya mau belajar? Maka ditumbuhkan karakter minat belajar. Untuk menumbuhkan karakter minat belajar, caranya melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran yang sahabat pahami. Bahagia berdasarkan Kamus Besar Indonesia edisi kelima, bahagia memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia tidak terwujud dan hanya ada di dalam hati. Bahagia harus dirasakan oleh pada manusia secepatnya dan selamanya. Alasan kita harus merasakan bahagia karena bahagia merupakan tujuan utama dari hidup manusia. Sesaat itu kita merasakan bahagia, dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Agar bisa bahagia dapat dilakukan dengan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Beriman adalah salah satu cara kita mempercayai keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berbuat baik yaitu melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa pamrih. Saat syaratnya membuat baik, niat yang tulus, harus ikhlas tanpa adanya paksaan yang dibutuhkan orang lain pada saat itu juga. 3. Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Konsep pembelajarannya adalah dalam kebimbaan kita akan mempelajari mengenai konsep belajar. Belajar merupakan salah satu kunci utama bahagia yang seharusnya mudah dilakukan oleh setiap manusia. Namun pada kenyataannya masih banyak manusia yang merasa berat untuk belajar. Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Pembelajaran akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidup menjadi lebih nyaman dan bahagia. Tujuan dari belajar yaitu agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia, dapat memahami dan memenuhi hak anak, melatih diri untuk dapat mencari solusi dari setiap permasalahan, serta mengambil hikmah dari setiap perbedaan, karena tidak semua harapan yang kita inginkan dapat dengan sesuai kenyataan yang harus kita jalani. Kewajiban belajar, anak usia dini tidak diwajibkan untuk belajar, tetapi dibimbing minat belajarnya. Sebagai orang dewasa, kita yang memiliki kewajiban untuk belajar. Apa yang dapat dipelajari dengan belajar? Belajar bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga ke dalam kehidupan sehari-hari secara menerus dan sepanjang hayat. Sebagai komunitas Bimba AIUEO, kita secara terus-menerus dan sepanjang hayat sebagai komunitas AIUEO diarahkan belajar untuk menjadi pembelajar, antara lain sebagai berikut. Yang A, sisi intelligent content IQ, seperti memahami karakter anak, lebih kreatif dalam membuat atau tertarik untuk mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas dan belajar berkomunikasi yang baik. Yang B, sisi emotional content atau EQ, seperti belajar meningkatkan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kebersamaan, dan peduli, serta memiliki kesabaran untuk mau mengingat dan bersedia diingat. Sisi spiritual content, seperti belajar tentang ilmu, keutuhan yang keimanan, percaya bahwa semua yang terjadi atas izin Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat selalu bersyukur atas beserta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bimba memiliki 7 tujuan tahap belajar dan diadopsi dari taksoni Bloom, yaitu 1. Tahu, yaitu hanya sekedar tahu atau pernah mendengar misal kata Bimba. B. Paham, yaitu jika sudah mengerti lebih banyak tentang hal, misalnya memahami kata Bimba dan metode yang diharapkan di Bimba AIUEO. Yang ketiga, mengaplikasikan, yaitu apa yang sudah dipahami tentang Bimba bisa diterapkan minimal kepada diri kita sendiri. Lebih banyak tentang satu hal, misal memahami kata Bimba dan metode yang diterapkan Bimba. Yang ketiga, mengaplikasikan, yaitu apa yang sudah dipahami tentang Bimba bisa diterapkan minimal kepada diri sendiri. Yang keempat, menganalisa, yaitu apakah sudah sesuai antara ilmu Bimba dengan yang sudah kita terapkan. Dan yang kelima, sintesa, yaitu perpaduan atau menggabungkan dari yang kita dapatkan dengan apa yang sudah kita yakini dari ilmu Bimba, menghubungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan sehingga akan timbul niat untuk berbuat suatu untuk kebaikan orang banyak. Yang
keenam yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode sebagainya dengan standar Bimba yang semestinya. Dan yang terakhir, sosialisasi, yaitu pentingnya kita memahami dan meyakini Bimba baik dan dari teori dan penerapan agar dapat mensosialisasikan Bimba kepada lingkungan terdekat dan masyarakat yang luas. Manfaat belajar menjadi pembelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan intelektual meningkat, di mana kemampuan menalar, memecahkan masalah, memahami gagasan, serta kemampuan berbahasa menjadi semakin meningkat. Contohnya, sebagai relawan Lieritis Bimba AIWO, kita mempelajari hal-hal teknis yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, kepala unit belajar mengenai laporan-laporan unik, mempelajari tentang perbandingan Bimba, metode Bimba, sampai situasi institusi Bimba AIWO. Yang keenam, evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar Bimba yang telah diterapkan atau semestinya. Jika belum sesuai, maka kita harus belajar lagi dan lebih memahami Bimba. Yang terakhir, sosialisasi, yaitu pentingnya kita memahami dan meyakini Bimba baik dari teori dan penerapan agar dapat mensosialisasikan Bimba kepada lingkungan terdekat dan juga masyarakat luas. Manfaat belajar menjadi pembelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan intelektual, di mana kemampuan menalar, memecahkan masalah, memahami gagasan, serta kemampuan berbahasa menjadi semakin meningkat. Contoh, sebagai relawan literasi Bimba AIUEO, kita mempelajari hal-hal teknisi yang menjadi tugas dan tanggung jawab melalui peran masing-masing. Misalnya, kepala unit belajar mengenai laporan-laporan unit, mempelajari tentang paradigma Bimba, metode Bimba, sampai institusi Bimba AIWO, mensosialisasikan Bimba ke lingkungan terdekat, mulai kepada motivator di unit, anggota keluarga, di rumah, wali murid, serta masyarakat sekitar. Motivator mempelajari tentang paradigma Bimba, metode Bimba, kurikulum Bimba dalam kehidupan pribadi atau bermasyarakat. Kita dapat belajar tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak, istri, atau suami, maupun sebagai orang tua, sebagai dari masyarakat. B. Kecerdasan emosi meningkat, di mana kemampuan menerima, menilai, mengelola sesuatu, mengontrol emosi diri sendiri dan orang lain semakin meningkat. Contoh, sebagai relawan literasi Bimba AIUEO, kita saling mengingatkan dan meningkatkan dalam kebaikan dan kebersamaan. Terus berupaya berlatih untuk meningkatkan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli melalui perannya masing-masing. Misalnya, kepala unit mampu menerapkan judi tangkap dalam perannya sebagai KU, mampu menerapkan sikap jujur, disiplin, dan menjalankan ilmu Bimba, bertanggung jawab dalam tugasnya, mampu bekerja sama dalam tim, serta menjunjung tinggi kepedulian. Dan terakhir, motivator mampu menerapkan judi tangkap dalam perannya sebagai motivator, mampu menerapkan sifat jujur, disiplin dalam menjalankan ilmu Bimba, bertanggung jawab dalam tugasnya, mampu bekerja sama dalam tim, serta menjunjung tinggi kepedulian. Yang ketiga, kecerdasan spiritual, di mana kemampuan untuk belajar, berpikir penuh syukur, mudah mengambil hikmah dalam setiap keadaan, optimis, menjadi semakin meningkat, serta menjadi pribadi yang lebih bahagia, berdampak sukses. Contoh, ditandai dengan menjadi pribadi yang selalu bersyukur, mengambil hikmah dari segala kondisi, optimis, ikhtiar semaksimal mungkin, menyerah hasil sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pribadi dan
dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain tapi pada Tuhannya. Dampak terakhir tidak belajar, ketika kita tidak mau belajar menjadi seorang pembelajar, maka dampaknya sebagai berikut. Yang pertama, berpotensi merampas hak anak, dan yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mudah stres dan tidak disiplin. Yang keempat, tidak bahagia, dan yang terakhir, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba A, I, U, E, O. Ayat yang pertama adalah bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nilai dasar ini merupakan yang paling utama dari 7 nilai dasar Bimba. Poin utamanya yaitu kata Bimba dan fun learning. Kesimpulan dan maknanya yaitu cara menghubungkan minat baca, minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Kita matiin. Ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Salah Mbak Bayu. Ayat kedua adalah bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Kesimpulannya adalah yaitu anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Ayat yang keempat adalah bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan dengan memperdekatkan individual. Individual system adalah merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Kesimpulannya dan maknanya yaitu fun learning Bimba AIWO ini unik. Agar bisa fun learning, maka perlu bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan instan. Kemudian bimbingan secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Ayat yang kelima adalah bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan hak-hak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Kesimpulan dan maknanya yaitu komitmen bahwa Bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak, sedangkan belajar bukanlah kewajiban anak, terutama bagi anak-anak usia dini, melainkan menjadi kewajiban setiap orang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Dan yang ayat ke-6, bahwa setiap anggota komunitas kebimbaan senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Dan terakhir, ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar. Kesimpulan dan maknanya yaitu komunitas Bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Dan ayat yang terakhir dan ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Kesimpulan dan maknanya yaitu sebagai komunitas Bimba tentu sudah mengetahui dan merasakan manfaat membimbakan untuk diri sendiri, maka sudah seharusnya kita saling berbagi menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat.